Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Malika Darusman dari kelas 1C Farmasi. Sini saya akan menjelaskan tentang rancangan faktorial. Sini terdapat contoh kasus. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P atau fosfor. Menurut metode ekstraksi Braille 2 di tanah masam potsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali aluminium. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis. Pertama, pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P atau H1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton per hektar atau H1 khusus. Kedua, kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P atau H1 umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali aluminium H1 khusus. Dan ketiga, pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata atau H1 umum dan meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per hektar dan setara 1 kali aluminium H1 khusus. Memperhatikan, pertama, hipotesis 1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor kemungkinan hasil uji lanjutan atau beda pengaruh tingkat faktor. Yang kedua, hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A dan pengaruh utama B dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. Yang pertama, faktor pupuk kandang ditandai dengan A. Ada A0 tanpa pupuk kandang, A1 5 ton per hektar pupuk kandang, A2 10 ton hektar pupuk kandang, A3 15 ton per hektar pupuk kandang. Dan kedua, ada faktor kapur yang ditandai dengan B. B0 tanpa kapur, B1 0,5 dikali aluminium, B2 1 dikali aluminium, B3 1,5 kali aluminium. Perhatikan derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis tersedia P atau ppm ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tabel 7.6 tentang data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok kali kombinasi perlakuan. Di sini pupuk ditandai dengan A0, A1, A2 dan A3. Kapur ditandai dengan B0, B1, B2, B3. Dan di sini terdapat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ada TAB. TAB ini diperoleh dari penjumlahan dari kelompok A1, A2, dan A3 menghasilkan TAB. Contohnya 2,1 ditambah 3,1 ditambah 3,3 menghasilkan 8,5, seterusnya sampai 6,0 ditambah 6,0 ditambah 6,1 sama dengan 18,1. Sedangkan YAB atau rata-rata AB diperoleh dari jumlah TAB dibagi 3. 3 itu berasal dari banyaknya kelompok. Jadi 8,5 dikurangi
3 sama dengan 2,83. Itu adalah nilai rata-rata AB atau YAB. Dan begitu juga sampai dengan 18,1 dibagi 3 menghasilkan 6,03. Selanjutnya di sini ada TK atau total kelompok. Ini 67,2 dihasilkan dari penjumlahan semua kelompok 1 dari 2,1 sampai 6,0. Begitu juga sampai TAB untuk menghasilkan nilai 210,7. Berarti semuanya harus dijumlahkan terlebih dahulu. Dan untuk total kelompok YAB ini dihasilkan dari penjumlahan semuanya. Ini dijumlahkan semuanya terlebih dahulu. Selanjutnya dibagi 16. Selanjutnya menghitung analisis jumlah kuadrat. Yang pertama FK 210,7 kuadrat ini dihasilkan atau didapat dari sini atau dari jumlah rata-rata TAB. Dan 48 ini berasal dari jumlah kelompok, dari jumlah tabel kelompok. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi sini sampai sini. Ini hasilnya 48. Dan sehingga di sini dibagi 48. Dan selanjutnya kedua ada jika total. Jika total ini diperoleh dari kelompok 1 sampai kelompok 3, kemudian dikuadratkan. Dari kelompok 1 contohnya 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat sampai 6,1 kuadrat. Lalu dikurangi FK. FK ini adalah hasil ini, jadi semuanya dikurangi 924,88521. Hasilnya 141,115. Yang ketiga, jika kelompok ini dihasilkan dari nilai rata-rata kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan dibagi 16, diambil dari tabel ini. 16 dari ini. 2,1, 2,3, 2,5 hasil ini semuanya. Dan kemudian dikurangi FK. FK sama, jadi dikurangi hasil ini. Selanjutnya ada jika kombinasi AB. Ini diambil dari nilai TAB. Ini diambil dari nilai 8,5 kuadrat ditambah 8,9 kuadrat sampai dengan 18,1 kuadrat. Dan dibagi 3. 3 ini dihasilkan atau dapat dari jumlah kelompok. Jadi jumlah kelompok ini ada 3 kelompok. Jadi ini dibagi 3. Dan dikurangi sama FK. FK diambil dari hasil ini. Selanjutnya tabel 7.7 tentang data ketersediaan P atau ppm dalam tanah menurut kombinasi AB. Di sini ada 2 faktor. Faktor B ada B0, B1, B2, dan B3. Faktor A ada A0, A1, A2, dan A3. TB. Sini ada juga nilai TB. TB dihasilkan dari penjumlahan dari faktor A0 sampai dengan A3. Seperti biasa, 8,5 ditambah 9,7 ditambah 12,6 ditambah 12,5 menghasilkan 43,3. Dan rata-rata B ini adalah hasil dari TB dibagi 12.
12 dari mana? Ini. Faktor B ada 4 dan faktor A ada 1, 2, 3. Jadi dibagi 12. Jadi 43,3 dibagi 12 menghasilkan 3,61. Dan begitu juga selanjutnya. Untuk TA 32,9. Ini seharusnya 31,9. Ini dijumlahkan terlebih dahulu, dan untuk rata-rata A-nya 31,9 seharusnya dibagi 12, dan begitu juga selanjutnya. Selanjutnya tabel 7.8 hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap persediaan P dalam tanah. Di dalam tabel ada SK, DB, JK, KT, F hitung, F tabel 5% dan 1%. Untuk SK ada kelompok, kombinasi AB, pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi, dan galat. Untuk menghitung DB kelompok adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Jadi 3 dikurangi 1. Dan kombinasi AB 16 dikurangi 1, pupuk kandang 4 dikurangi 1, kapur pertanian 4 dikurangi 1, dan untuk interaksi adalah hasil DB pupuk kandang dikali hasil DB pupuk pertanian, maka dihasilkan 9. Dan untuk galat, untuk menghitung DB adalah perlakuan A dikali perlakuan B dikurangi 1 dikali ulangan dikurangi 1. Selanjutnya jika galat 141,115 dihasilkan dari jika total. Dari jika total ini dikurangi 0,888 dihasilkan dari jika kelompok, dan 137,331 juga dihasilkan dari JK kombinasi AB dikurangi dan menghasilkan 2,896. Dan untuk jika pupuk A 32,9 kuadrat ditambah sampai dengan 62,8 kuadrat, ini didapat dari total A0, A1, A2, dan A3 dibagi 12 dan dikurangi FK dari hasil ini, dan dihasilkan 92,976. Dan untuk jika kapur B 43,3 didapat dari TB dikuadratkan, ini dari sini 43,3, 48,6, 62,1 kuadrat, 56,7 kuadrat dibagi 12 dan dikurangi FK juga dari sini, dan dihasilkan 12,461. Dan untuk jika interaksi AB ini dihasilkan dari jika kombinasi AB dari sini 137,331 dikurangi JKA 92 dari sini dan dikurangi JKB ini, dan menghasilkan 26,891. Selanjutnya tabel 7.8 hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap persediaan P dalam tanah. Di dalam tabel ada SK, DB, JK, KT, F hitung, F tabel 5% dan 1%. Untuk SK ada kelompok, kombinasi AB, pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi, dan galat. Untuk menghitung DB kelompok adalah jumlah kelompok dikurangi 1.
jadi 3 dikurangi 1. Dan kombinasi AB 16 dikurangi 1, pupuk kandang 4 dikurangi 1, kapur pertanian 4 dikurangi 1, dan untuk interaksi adalah hasil pupuk DB pupuk kandang dikali hasil DB pupuk pertanian, maka dihasilkan 9. Dan untuk galat, untuk menghitung DB adalah perlakuan A dikali perlakuan B dikurangi 1 dikali ulangan dikurangi 1. Dan untuk mengetahui JK, jika kelompok dilihat dari jika hasil ini, kombinasi AB dari sini, pupuk kandang dari hasil jika pupuk A, kapur pertanian dari jika kapur B, interaksi dari jika interaksi AB ini, dan galat dari sini. Untuk mengetahui nilai KT adalah JK dibagi DB. Contohnya 0,888 dibagi 2. Dan untuk menghitung F hitung ini adalah nilai KT dibagi RT galat. Jadi KT galat Jadi 0,444 dibagi 0,0965. Dan begitu seterusnya. Dan untuk F tabel kelompok 5% 3,32, 1% 5,39, untuk kombinasi AB 2,06 dan 1%-nya 2,79, pupuk kandang 2,92, 4,65, kapur pertanian 2,92. Dan untuk F tabel interaksi adalah untuk 5% 2,21 dan 1%-nya 3,06. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.